Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihuda ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar Mang Cek Bicek, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan aku Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program yang sangat kita nantikan bersama, program rutin setiap hari Jumat. Dan hari ini kita berada di hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 atau bersamaan dengan tanggal 15 Zulqa'dah 1445 Hijriah. Program kita, program cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Dan alhamdulillah kali ini kita telah melewati atau telah masuk pada bulan Zulqa'dah, dan sebentar lagi kita akan melewati akan memasuki bulan Zulhijjah. Tapi Mang Cek Bicek, sekilas balik kita akan merenungi kembali setelah kita telah melewati bulan suci Ramadan. Tentu saja yang menjadi pertanyaan kita bersama, bagaimana kita merawat atau menjaga madrasah Ramadan yang kita lalui bersama. Dan sebagaimana kita tahu bersama Mang Cek Bicek, pemirsa PAL TV, kebaikan atau berbuat baik kepada sesama adalah ajaran universal yang hampir semua manusia dalam semua lingkungan masyarakat dianjurkan melakukannya. Terutama bagi seorang muslim, berbuat kebaikan itu merupakan salah satu bentuk ibadah dan atau wujud dari akhlak mulia. Dan seperti apakah madrasah Ramadan kita setelah kita telah melalui hampir 2 bulan ini, bagaimana Ramadan kita pertahankan maupun berada di kebaikan-kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah telah hadir di studio kita bersama yang akan membahas tema kita pada pekan sore hari ini, merawat kebaikan setelah bulan suci. Itu Al-Mukarram Ustadz Al-Maksum, merupakan pimpinan Majelis Al-Imam Al-Hadad Jakabaring Palembang. Kita akan sapa terlebih dahulu Mang Cek Bicek. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ustaz Al-Maksum Ustaz. Ustaz Maksum. Ustaz Maksum Ustaz ya. Oh Maksum Ustaz. Ini pimpinan Majelis Al-Imam Al-Hadad Jakabaring Ustaz. Nah. Lumayan jauh Jakabaring Ustaz. Ustaz, kayaknya udah hampir 3 bulan tak jumpa sama Ustaz ya. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Gimana Ustaz kegiatan sehari-hari Ustaz? Alhamdulillah lancar. Sesuai dengan ridho Allah insyaallah. Masyaallah. Dia ngisi majelis Ustaz. Selain majelis ada kesibukan lainnya Ustaz? Ya, kesibukan belajar juga untuk mengambil ilmu dari ulama-ulama di Palembang. Masih tetap belajar Ustaz ya? Ya, pasti insyaallah. Sampai akhir zaman Ustaz ya. Insyaallah. Ustaz, kita alhamdulillah Ustaz akan membahas tema pada sore hari ini, merawat kebaikan setelah bulan suci Ustaz. Seperti kayaknya kalau kita bicara bulan suci udah hampir 2 bulan Ustaz ya. Iya benar. Dari Syawal dan ini kita masuk bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi atau orang itu bulan haji Ustaz. Bulan Zulhijjah. Kayaknya jemaah kita sudah mulai berangkat sudah, ya, berangsur-angsur berangkat Ustaz. Nah, ini adalah pertanyaan buat kita Ustaz, bagaimana kita merawat kebaikan setelah bulan suci Ustaz. Ya, yang paling berat itu adalah menjaga istiqomah. Benar Ustaz ya. Oke Ustaz, kita tidak berdua Ustaz, alhamdulillah telah hadir di studio kita juga mungkin dari Majelis Al-Imam Al-Hadad Jakabaring. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa. Sehat Pak? Sampai masih muda, kalau Pak umur 17 tahun ya. Dia juga. Hah? Sisanya. Berarti aku sisanya lah 67 Pak. Tidak. Alhamdulillah. Gimana Pak kabarnya, sehat? Insya Allah Pak ya, kita akan tausiah ataupun majelis ilmu hari ini luar biasa kan bersama Ustaz Maksum, merupakan pimpinan Majelis Al-Imam Al-Hadad Jakabaring Insya Allah. Nah pemirsa Mang Cek Bicek PAL TV yang dirahmati Allah. Selain itu kami juga mengajak pemirsa untuk berdialog interaktif, atau bagi pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan atau ada pertanyaan seputar tema kita, merawat kebaikan setelah bulan suci Ramadan, atau di luar tema pada sore hari ini, silakan jaturi di pesawat telepon kita di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 38 di 0022. Silakan Mang Cek Bicek nak bertanya, jaturi agak dibimbing dan dijawab oleh Ustaz kita, Ustaz Maksum, yang merupakan pimpinan Majelis Al-Imam Al-Hadad Jakabaring. Kita akan terlebih dahulu bagaimana tausiah dan penjelasan beliau terkait tema kita hari ini, yaitu merawat kebaikan setelah bulan suci Ramadan. Ustaz, fadhal Ustaz. Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'du.
Alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul sama-sama, bertemu lagi, bertatap muka di program PAL TV Cawisan yang insya-Allah menjadi salah satu sebab sarana dakwah untuk sampai kepada umat, khususnya warga Kota Palembang. Kemudian salawat beringkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga beliau, anak istri keturunan beliau, sahabat-sahabat beliau dan umatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, begitu luar biasa setelah hari-hari yang kita lewati dari bulan Ramadan sampai ke detik ini di bulan Dzulqa'dah, begitu banyak hal yang kita dapatkan, baik kita mengalami peningkatan keimanan ataupun terkadang juga kita mengalami penurunan keimanan. Tentu ini menjadi sesuatu yang wajar bagi kita sebagai masyarakat awam dalam mengalaminya. Cuma dari hal tersebut mampu harus kita dapat petik pelajaran dari madrasah Ramadaniyah yang kita jalani selama 1 bulan. Allah menuntut kita untuk menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Oleh karena itu Allah menjelaskan di dalam ayat Al-Quran, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186, Allah memerintahkan selain daripada puasa itu menghadiahkan kepada hamba-hambanya untuk menjadi hamba yang bertakwa. Maka di akhir ayat tersebut Allah menjelaskan la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian dapat bertakwa setelah menjalani ibadah puasa. Maka kalimat takwa ini menjadi hal yang pantas dan wajib bagi kita untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, mengingat hari ini kita bahas berkenaan dengan merawat kebaikan. Setelah bulan suci Ramadan, kebaikan apa yang harus kita rawat, kebaikan apa yang harus kita jaga, bagaimana cara kita menjaganya, bagaimana cara kita untuk mengistiqomahkannya. InsyaAllah kita bahas setelah daripada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Yang terutama dari pembahasan ini adalah bagaimana kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya takwa. Allah mengindikasikan kepada kita dalam Al-Quran dengan begitu banyak redaksi untuk memerintahkan kita dalam bertakwa kepada Allah. Apa pentingnya takwa? Penting sekali bagi kita untuk bertakwa karena merupakan daripada buah dari keimanan. Berkat kita melaksanakan kewajiban keimanan kita kepada Allah di bulan puasa, Allah berikan ketakwaan kepada kita setelah di bulan puasa. Nah, tinggal bagaimana kita cara untuk menjaganya. Maka para ulama memberikan penjelasan-penjelasan berkenaan dengan takwa. Dalam makna takwa adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebenar-benar takwa, sebenar-benarnya meninggalkan larangan dan menjalankan seluruh yang Allah perintahkan. Dalam makna lain, Imamul Haddad pun menjelaskan dalam kitab beliau Nasaihud Diniyah, beliau menjelaskan al-taqwa, makna takwa yu'ta wa la yu'sa, taat tidak dalam keadaan maksiat. Kemudian yushkar wala yukfar, makna takwa bersyukur tidak kufur. Kemudian makna takwa yuzkar wala yunsa, ingat tidak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah menjadi landasan pegangan kita ketika kita hendak menjalani dan melalui kehidupan setelah bulan Ramadan, berbekal dengan bekal takwa, dengan menjalankan seluruh yang Allah perintahkan dan mengikuti apa yang Allah larangkan. Seluruh yang Allah larangkan lebih baik kita tinggalkan. Kemudian ulama juga menjelaskan, khususnya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau menjelaskan tarkul ghibah wa tarkun namimah. Makna daripada takwa tidak hanya sekedar menjalankan perintah namun juga meninggalkan larangan. Artinya dalam larangan di sini lebih bermakna lebih daripada sekedar menjalankan takwa. Ulama menjelaskan, khususnya Imamul Ghazali dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, tarkul manahi asyad min fi'lul khairat. Meninggalkan perkara yang Allah larang itu lebih berat daripada melaksanakan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, meninggalkan larangan memiliki pahala yang lebih besar di sisi Allah daripada menjalankan ketakwaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan tarkul ghibah wan namimah, meninggalkan perbuatan dosa berupa mencaci ataupun membicarakan perkara orang lain, itu lebih baik dan lebih afdol daripada mi'ah hajjatan, daripada 100 kali melaksanakan ibadah haji ba'da hajjatul Islam, setelah haji yang pertama ia laksanakan. Ini menunjukkan bahwa begitu luar biasanya keutamaan ketika hamba mampu menjalankan perintah Allah dengan meninggalkan larangan dan memaksimalkan untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Tidak hanya itu, ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya, "Ya Imam, ma afdolul a'mal?" Apa amal yang paling afdol untuk kita laksanakan? Ada yang menjawab as-shalah,
ada yang menjawab as-saum, ada yang menjawab membayar zakat, sedekah, ada yang menjawab melaksanakan haji dan umrah. Namun Imam Hasan Al-Basri tidak mengiyakan. Namun ketika seseorang menjawab tarkul ma'asi awi tarkul manahi, meninggalkan maksiat dan meninggalkan hal yang Allah larangkan, maka Imam Hasan Al-Basri menjawab sodakta. Sungguh benar apa yang dijawab. Oleh karena ini menunjukkan daripada perkara yang begitu luar biasa yang akan kita hadapi ke depannya. Sebagaimana ulama mengindikasikan bahwa sebelum bulan Ramadan kita melalui bulan Rajab, bulan Syawal, kemudian bulan Ramadan. Di bulan Syawal, di bulan Rajab, Allah memberitahukan bahwa bulan tersebut bulan ampunan. Ulama mengumpamakan dengan syahruz zara', tempatnya untuk kita menanam. Kemudian di bulan Syawal, bulan solawat. Ulama menyebutnya dengan syahruz sagi, atau disebut dengan bulan menyiram. Dan di bulan Ramadan, ulama menyebutnya sebagai syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Di dalamnya terdapat syahrul hasad, yakni tempat kita memanen. Maka setelah kita menanam dan setelah kita menyiram dan kita memanen, mendapatkan hasil yang begitu berlimpah dan luar biasa banyaknya. Oleh karena itu, jikalau hasil panen kita ingin baik selama-lamanya dan ingin bagus senantiasa, maka hendaknya kita memanen dengan panenan yang baik, dengan tanaman yang terbaik, dengan siraman yang terbaik, dengan melaksanakan perintah Allah dan dengan meninggalkan larangan Allah dengan wasilah daripada takwa. Dan oleh karena itu, para ulama mengajarkan kepada kita untuk mendawamkan senantiasa kitabullah, untuk mengingat dan mengikat diri kita dengan sunnah Rasulullah, dan dengan menjalankan segala yang pernah dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum dari kita. Oleh karena itu, banyak di antara kita dari kalangan ulama menjadikan setelah bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, masuk daripada bulan Syawal, kemudian masuk daripada bulan Dzulqa'dah, tidaklah diisi kecuali dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan duduk bersama orang-orang soleh, dengan senantiasa mendirikan solat berjamaah, dengan senantiasa membaca Al-Quran dan mentadabburinya, dan dengan senantiasa menjaga seluruh yang Allah perintahkan dan yang Allah larang kepadanya. Ini menjadi sebab dan wasilah bagi kita untuk bisa mendapatkan ridha Allah dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jalan lain yang dapat kita tempuh untuk bisa mendapatkan hal tersebut, dengan perkataan Ubay radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-husun salasatun. Benteng itu ada 3. Benteng yang pertama al-masjid. Benteng yang kedua zikrullah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Dan benteng yang ketiga membaca Al-Quran. Banyak di antara kita setelah bulan Ramadan lepas solat berjamaah, lepas membaca Al-Quran, lepas solat malam, lepas berbagai macam aktivitas ibadah lainnya. Sedangkan ketika di bulan Ramadan kita mampu untuk menjalankan ketaatan tersebut. Apa yang menyebabkan kita meninggalkannya? Apa yang menyebabkan kita untuk tidak melaksanakannya? Tidak lain tidak bukan dikarenakan penurunan keimanan yang disebabkan kita jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, dan jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyebab utama yang terjadi kepada kita dikalau kita telah melalui daripada hari raya Idul Fitri, terlena dengan berbagai macam kenikmatan makanan yang disajikan, terlena dengan berbagai macam kenikmatan tempat dan keadaan yang kita dapatkan. Oleh karena itu, jamaah pemirsa PAL TV Mang Cek Bicek yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali untuk benar-benar menempuh daripada jalan Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah hamba Allah yang bertakwa kepada Allah kecuali mendapat keuntungan di dunia dan juga mendapat keuntungan di akhirat. Ayo bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan dengan kembali untuk menghidupi daripada masjid-masjidnya Allah, musola-musola, dan menghidupi tempat-tempat majelis taklim. Khamsun dawa, 5 obat yang akan kita miliki jikalau kita mampu untuk menghadapi daripada setelah bulan Ramadan. Yang pertama, qiraatul Quran wa tadabbur, membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Kemudian ikhla'ul butun, mengosongkan perut atau dalam keadaan lapar. Yang ketiga, mujalasatul sholihin, duduk bersama orang-orang yang soleh. Yang keempat, qiyamul lail, mendirikan solat malam. Dan yang kelima, bersama-sama untuk hidup dan hadir tadarru' fi waqtis sahur, untuk hadir duduk ketika di waktu sahur, untuk kita tabayyun, untuk kita muhasabah, untuk kita i'tiraf, mengadu kepada Allah atas segala kekurangan yang kita miliki. Ini daripada keadaan seorang hamba Allah yang harusnya dimiliki setelah bulan Ramadan. Kembali kepada Allah
menjalankan sunnah Rasulullah dan berpegang dengan ulama-ulama soleh sebelum kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imamul Haddad mengindikasikan untuk berpegang hidup bagi kita yang hidup di akhir zaman, hendaknya kita ilzam kitabillah, melazimkan kitab-kitab Allah, melazimkan untuk membaca Al-Quran, melazimkan untuk membaca kalamullah, wattiba'an sunnat Rasulillah, serta mengikuti daripada sunnah-sunnah Rasulullah. Apa yang mampu kita lakukan untuk kita lakukan, daripada mengikuti sunnah, lakukan. Mampu kita untuk melaksanakan solat sunnah rawatib, lakukan. Apa mampu kita untuk melaksanakan solat berjamaah, lakukan. Mampu kita untuk mendirikan sunnah-sunnah yang lainnya, lakukan. Karena hal tersebut mampu mengaitkan kita kepada Nabi Muhammad dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir beliau mengindikasikan kepada kita untuk mengikuti daripada ajaran salafun saleh agar tidak melenceng, agar tidak keluar dari tuntunan Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mampu menjalankan hal tersebut dengan benar-benar khusyuk dan dengan benar-benar tawaduk dan tadarruk untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kembali kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan fitrah, sebagaimana yang harus kita lakukan dalam kehidupan untuk kembali dalam keadaan fitrah, menyucikan diri kita dari berbagai macam bentuk dosa dan kesalahan. Berapa banyak pun dosa yang kita perbuat, berapa banyak pun kesalahan yang kita lakukan, berapa banyak pun perbuatan khilaf yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bertaubat, dengan meminta ampun, insya-Allah mengembalikan keadaan kita seperti semula dan menjadikan kita untuk mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Mantap sekali Ustaz ini. Insyaallah. Sampai kebingungan cek dengannya apa. Luar biasa sekali. Ustaz, tadi telah kita bahas bersama bagaimana merawat kebaikan pasca bulan suci ini Ustaz ya. Ya kalau kita melihat Ustaz, fenomena sekarang adalah bukan pertanyaannya ibadah Ramadan yang kemarin yang kita telah bangun Ustaz ya, tapi pertanyaan sejauh mana kita mampu mempertahankannya Ustaz. Benar. Tadi Ustaz ada menyinggung tadi ya, apa yang membuat umat ini jauh ya, tidak kalau Ramadan kemarin semangat ibadahnya luar biasa, tarawihnya dengan Qur'annya, sekarang bisa jadi Qur'annya udah masuk lemari lagi Ustaz. Masuk museum lagi. Iya. Ustaz, apa yang membuat kira-kira Ustaz atau membentengi kita untuk tetap agar istiqomah menjaga ibadah itu Ustaz? Kira-kira. Banyak di antara penyebab baik dari luar ataupun dari dalam diri kita menyebabkan kita ni malas, susah untuk melaksanakan kegiatan yang mudah kita lakukan di bulan Ramadan. Satu, memang faktor keberkahan di bulan Ramadan itu luar biasa Allah berikan kepada kita. Kita ragapnya bukan main kalau di bulan Ramadan itu. Yang tak pernah solat, yang tak pernah puasa, yang dulunya buat dosa, minum keras zina, berhenti kalau. Cuma setelahnya itu, tak baca dikira-kira. Umat lagi kadang. Nah ini penyakitnya ada dua, satu dari luar dirinya, satu dari dalam dirinya. Dari luar dirinya, dia memasukkan sesuatu yang syubhat atau yang haram ke dalam dirinya. Salah satunya berupa makanan. Kita lihatlah Mang Cek, kalau sudah lebaran, apa yang tertengah, apa yang terhidang laju kalau. Masuk kalau kita nih. Mungkin bagus, mungkin halal, mungkin baik, mungkin benar itu untuk dirinya, tapi belum tentu kalau sebanyak-banyak dia makan itu baik untuk dirinya. Belum lagi faktor daripada kehalalan dan kesyubhatannya. Sedikit baik masuk yang syubhat bakalan menyebabkan hamba Allah bisa masuk dalam perkara haram. Aman ittaqa syubhat, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, kata Rasulullah. Hati-hati dengan perkara syubhat yang tidak tahu mana halal, mana haramnya. Siapa yang terjatuh di dalamnya maka menyebabkan dia masuk ke dalam perbuatan haram. Penting juga Ustaz untuk menjaga perut kita dari barang-barang itu masuk. Ada sebab dari dalam hatinya. Hatinya lalai, hatinya kembali dalam keadaan menurun keimanannya. Nah ini salah satu daripada sebabnya hilang hubungannya dengan Allah. Kalau di Ramadan dia mudah berhubungan dengan Allah dengan datang ke masjid. Kalau di Ramadan mudah dia berhubungan dengan Allah dengan berzikir ingat Allah. Di masjid dan di musala serta di rumah. Kita kadang-kadang kebiasaan kalau sudah buka tu galak, sebelum buka galak diajari oleh guru-guru kita, asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Sampai 30 hari selesai Ramadan. Nah, ketika di luar bulan Ramadan lepas. Zikir yang biasa kita dawamkan, zikir yang biasa kita lantunkan, lepas kita bulan Ramadan. Nah, inilah menyebabkan hati kita jadi lemah sehingga masuklah daripada pengaruh-pengaruh syaitan dan hawa nafsu yang menyebabkan diri kita terlena untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Masya Allah Ustaz. Kita lanjut lagi Ustaz ya. Insya Allah. Pembahasan kita luar biasa ini. Bang Cek Bijak, pemirsa Pal TV dirahmati Allah, luar biasa sekali tema kita merawat kebaikan setelah pasca bulan suci Ramadan. Ramadan telah usai, kebaikan tentu saja nggak boleh usai. Setelah lagi kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz kita. Jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan sesaat lagi.
Alhamdulillah, Mang Cek Bicek balik lagi sama aku Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program kita Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini Jumat kita akan membahas tema merawat kebaikan setelah bulan suci Ramadan atau pasca Ramadan. Dan Alhamdulillah telah hadir di studio kita tadi yaitu Ustadz Al-Maksum yang akan membahas tema kita merawat kebaikan setelah Ramadan. Nah tadi telah disinggung beliau bagaimana kita berupaya terus untuk menjaga kebaikan, menjaga apa yang telah kita sama-sama bangun setelah bulan suci Ramadan, yaitu melalui madrasah Ramadan. Dan tentu saja pertanyaannya adalah bukan seberapa banyak ibadah itu, tapi bagaimana kita melakukannya secara kontinu, secara terus-menerus untuk mendawamkan atau mengistiqomahkan diri kita pada kebaikan. Dan Alhamdulillah Mang Cek Becek kami kembali mengingatkan untuk bagi Mang Cek Becek yang bertanya Jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 38 di 0022. Jaturi nak bertanya kepada Ustadz kita maupun di tema, di luar tema juga, Jaturi juga insya Allah akan dibimbing dan akan dijawab oleh Ustadz kita. Dan kita akan kembali lagi Ustadz, tema kita hari ini merawat kebaikan setelah bulan Ramadan. Ustadz, tadi kalau kita penjelasan Ustadz tadi, bagaimana kita untuk berupaya ada 5 hal tadi Ustadz ya. Benar. Untuk menjaga agar ini terus menerus bukan hanya berhenti di saat Ramadan, tapi harus terus menerus. Ini kalau kita melihat udah masuk di bulan Zulqa'dah dan sebentar lagi kita masuk bulan Zulhijjah. Mungkin kita alangkah baiknya untuk mengevaluasi bermuhasabah ya. Sejauh mana hal-hal yang kita mungkin bisa pertahankan di madrasah Ramadan. Nah, saat kalau kita bicara Ramadan, ya kalau Ramadan itu memang kata Ustaz ini semangatnya luar biasa, bulan yang menjadi berkah buat kita semua Ustaz. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau kita melihat ya maklum kita namanya ada bekerja mungkin sehari-hari Ustaz ya. Dan bagaimana cara kita memfilter diri, ya saya, membentengi diri ketika kita Ustaz ini agar jauh dari perbuatan maksiat. Yang dulu mungkin Ramadan berhenti berbuat maksiat dan setelah Ramadan akhirnya ya mulai kembali ke asal aslinya Ustaz. Dan ini bagaimana Ustaz? Kira-kira apakah ada tips, adakah ada mungkin ada amalan yang membuat dia agar tetap memfilter dirinya Ustaz? Ada di Al-Quran tuh Allah ngomong dalam Quran surat An-Nur tuh, wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahu 'azim. Bahwa indallahi azim. Mereka mengira suatu perkara tersebut perkara yang remeh, padahal di sisi Allah suatu yang agung dan besar. Kebanyakan dari kita setelah habis daripada Ramadan masuk ke bulan Syawal, tanggal 1 Syawal Idul Fitri, seakan-akan kita memang sudah benar-benar fitrah dan memang benar-benar kembali suci kepada Allah. Tapi ingat, setelah hal itu berlalu, kita balik lagi ke posisi awal untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah. Jadi bukan berarti kita selama bulan Ramadan setelah melaksanakan ketaatan penuh dengan puasanya, dengan sholatnya, dengan qiyamul lailnya, dengan bacaan Qur'annya, setelah Idul Fitri sudah juga. Berakhir Ramadan, berakhir juga daripada keadaan itu. Nah, tergantung keadaan hamba Allah itu menyebabkan dia susah untuk beramal setelah Ramadan, tahawunan bil ibadah, meremehkan atau merendahkan daripada ibadah tersebut. Sehingga ketika dia masuk di bulan lain dalam kondisi keadaan iklim berbeda dari iklim Ramadan, dia merasakan sesuatu yang susah untuk dia kerjakan karena kurangnya pengagungan terhadap amal ibadah tersebut. Itu salah satu penyebab. Salah satu meremehkan saja. Iya. Mungkin selama Ramadan menganggap hal yang biasa. Hal yang biasa. Padahal di luar Ramadannya ada bukan start awal saja. Untuk setelah kita digembleng di Ramadan, bagaimana kita mampu. Salah satu sebabnya itu. Sebab salah satu saja. Salah satu ini. Dari saya tertarik Ustaz mengenai menjaga apa yang masuk dalam perut kita saat ya, menjadi yaitu rezeki halal saat. Nah, kalau kita bicara rezeki halal saat ya, kalau kita melihat sekarang ya bagaimana kata orang itu nyaring haram susah apalagi nyari halal. Berarti ini bagaimana seakan-akan umat ini mindsetnya sesuatu melakukan hal yang luar dari apa yang dianjurkan oleh Allah saat ini. Gimana saat kita berbicara ini? Rasulullah sudah mengindikasikan hal tersebut dalam hadis beliau, innallaha thayyibun la yaqbal illa thayyiban. Dalam hadis tersebut panjang sampai pada akhir kalimatnya beliau mencantumkan ayat Al-Qur'an, ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa'malu sholihan. Dan begitu juga Allah perintahkan kepada umat manusia, umat Nabi Muhammad khususnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah menyuruh Nabi untuk beramal ibadah itu setelah memerintahkan mereka untuk makan makanan yang baik dan pantas dulu untuk mereka.
Jadi thayyib, baik, halalan, mubarakan, yang berkah, itu yang diperintahkan Allah kepada Nabi, wa'malu sholihan. Baru setelahnya beramal solehlah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi ataupun Rasul yang dalam keadaan mereka dijaga oleh Allah daripada keadaannya, tetap dilarang untuk makan sesuatu yang tidak mendapatkan kebaikan ataupun keberkahan di dalamnya. Apalagi kita yang sebagai hamba yang lemah, hamba yang banyak kekurangannya, harusnya lebih lagi menjaga keadaan kita. Salah satu hal yang harus kita lakukan adalah benar-benar takut terhadap ancaman dari Allah, dan kita harus berharap benar-benar kepada Allah. Jadi mindset kita tentang nyari yang haram besaroh, apalagi yang halal, bisa hilang. Padahal yang halal begitu banyak yang Allah tampakkan di muka bumi. Akan tetapi karena gelapnya mata kita, karena susahnya kita untuk berprasangka baik dengan Allah, tak sabar untuk mendapatkannya, maka jalan lain yang dicarinya. Na'udzubillah min dzalik. Luar biasa Ustaz nih, cambuk buat kita semua Ustaz. Bagi tadi gelapnya mata ke dunia tadi ya Ustaz ya. Benar gitu, kadang gelapnya nengok dunia nih. Akhirnya kita menghalalkan segala cara ya Ustaz ya. Padahal Allah banyak berhamparan muka bumi banyak Allah ya, halal ya. Oke Ustaz, mungkin tadi kita akan memberikan kesempatan kita kepada pemirsa studio kita Ustaz. Mungkin dari sebelah kanan atau kiri yang ingin bertanya, silakan. Kita berikan jemaah dari Majelis Taklim Al-Hadad Jakabaring Palembang. Kami persilakan Ustaz. Langsung aja, langsung Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, itu kalau seandainya Dengan Mas siapa Mas? Perkenalkan saya dengan Ustadz atau Mas? Sama Muhammad Solihin. Solihin, oke. Itu kalau seandainya kita sudah berhijrah lah, berubah ke lebih baik. Itu kan mungkin sebelumnya kita banyak ninggalkan sholat yang dulu-dulu. Itu perlu kita wajib qada atau tak lewat baik kan? Iya benar. Atau mengenai setelah hijrah atau yang sholat ini aja, yang lalu nggak usah dikodok ya. Iya benar. Atau sholat sebelumnya harus kita benar. Iya, termasuk juga puasa-puasa dulu yang ditinggalkan Ramadan ya, Ustaz. Luar biasa nih, Ustaz. Terima kasih Mas Solihin, Ustaz. Dan bagaimana Ustaz? Mungkin ada yang pemuda hijrah ya. Mungkin alhamdulillah kemarin dulu berbuat maksiat, hijrah kembali kepada jalan yang baik. Nah, bagaimana ibadah-ibadah yang sebelumnya telah ditinggalkan Ustaz? Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Sebenarnya Allah itu tidak pernah memberatkan suatu perkara kepada hamba kecuali sesuai dengan kemampuan dia untuk melaksanakannya. Cuma dalam perkara ini, apalagi al-muhajir, mereka yang berhijrah. Artinya makna hijrah itu al-muhajir man hajara minasu. Seseorang yang berpindah dari perbuatan, dari tempat, dari keadaan yang buruk menuju ke tempat keadaan yang lebih baik. Artinya mereka menginginkan kebaikan dari sebelumnya perbuatan buruk yang mereka dapati. Tentu Allah tidak memberatkan, apalagi hamba sudah bersungguh-sungguh untuk berada di jalan Allah dengan taubat dan segala macam keadaannya untuk kembali di jalan Allah. Namun dalam perkara wajib yang menjadi kewajiban, yang mana kewajiban tadi bersifat ainiyah, bersifat kepribadi masing-masing, maka hal tersebut wajib dilaksanakan mulai dari dia usia taklif. Usia 15 tahun atau setelah balik sebelum 15 tahun dia sudah wajib melaksanakan suatu perintah Allah dan wajib meninggalkan larangan Allah. Jadi mulai dari usia 15 tahun misalnya dia wajib sudah melaksanakan sholat. Mau tidak mau sholat 5 waktu harus dijalankan. Berbeda dengan yang sunnah. Kalau yang sunnah boleh dia gawikan, boleh juga dia tinggalkan. Jadi kalau seorang hamba Allah setelah sekian tahun dia dalam keadaan buruk dirinya, kemudian hijrah kembali kepada Allah, memperbaiki amal ibadahnya, salah satu bentuk hijrah dan perbaikan amal yang dilakukan dengan menutupi kekurangan amal-amal yang pernah dia tinggalkan. Artinya wajib dikodok solat fardu tersebut. Imam Muslim menyebutkan dalam salah satu bab dalam kitab hadis beliau, dalam bab faitatus shalah, bab tentang solat yang sudah liwat. Apa hukumnya? Kata beliau dalam salah satu hadis Rasulullah, tidak ada yang bisa untuk menyamai atau menutupi daripada solat wajib illa biha, kecuali solat wajib tersebut. Maka kalau kita setelah solat wajib ada masih kita kurang solat wajib yang pernah kita tinggalkan, maka hukumnya wajib untuk dikodok, dilaksanakan. Namun ketentuan kodok tidak harus berada pada waktunya. Misal setelah solat subuh dia nak kodok subuh, wajib silahkan solat kodok subuh. Kalau nak sudah ke subuh dia nak solat lagi zuhur kodok, boleh juga dilaksanakan di waktu tersebut. Jadi tidak terikat dengan waktu, malahan
ulama menegaskan, jikalau kita masih banyak kodokan sholat, jangan dulu sholat sunnah. Oh, Sholat kodoknya dulu dipenuhi atau ditutupi kekurangannya. dipenuhi dulu sholat Iya, Ustaz, benar. Berarti kalau sudah hijrah tetap mengkodok sholat Ustaz. Iya, benar, Bagaimana Ustaz. dengan Ramadan Ustaz, yang puasa mungkin selama wajib yang tidak dikerjakan Iya, Ustaz? termasuk daripada puasa wajib. Dalam hukum fikih dijelaskan dari bab fikih Imam Syafi'i, ketika hamba Allah memang ada hal yang menyebabkan dia tidak wajib berpuasa atau hal yang tidak diperbolehkan di dalam berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa dengan syarat setelah bulan puasa dibayar. Ada yang menyebabkan mereka tidak berpuasa bulan Ramadan tidak perlu dibayar dengan kodok, cukup dengan fidyah. Ada yang tidak dibayar, ada yang mereka setelah bulan Ramadan wajib bayar dengan kodok, wajib juga dengan fidyah. Ramadan yang pernah lewat-lewat sebelumnya, kalau belum sampai ke Ramadan berikutnya, maka dia wajib kodok. Kalau dia wajib dikodok. Kalau tidak dikodok, masuk Ramadan berikutnya, maka dia wajib kodok ditambah bayar sekali bayar fidyah. Oh, Masya Allah. Seperti itu. Luar biasa Ustaz ya sekali. Jadi penting sekali Ustaz ya, setelah kita hijrah bukan berarti yang lalu telah berlalu Iya, Ustaz ya. benar. Ini merupakan suatu kewajiban ya, Yang untuk berlalu kembali. telah berlalu dosanya, sudah lewat. Dosa sudah. berlalu, lewat. Jangan diulangi lagi. Jangan diulang lagi Ustaz ya. Nah, perbuatan baiknya Jangan diganti. STMJ tapi Ustaz ya, sholat terus maksiat jalan. Oke Ustaz, ini kalau kita kembali Ustaz, merawat kebaikan setelah Ramadan Ustaz. Ya kalau kita bicara merawat kebaikan Ustaz, Allah itu sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan Ustaz ya. Nah kalau kita melihat sejauh ini Ustaz, fenomena yang ada ini adalah setelah Ramadan kita ini kadang-kadang lupa diri balik asal kita ya Ustaz ya. Iya, benar. Nah bagaimana Ustaz, mungkin ya ada pergaulan teman, kantor, mungkin pergaulan sekitar masyarakat atau sebagainya macam. Lalu bagaimana kita menyikapi ketika ada mungkin teman sahabat kita yang ingin kembali mengajak kita kembali jalan yang lama Ustaz, jalan yang lama Ustaz. Tapi di satu sisi kita tetap menjaga hubungan hablum minan-nas kita kepada Benar, manusia. benar. Lalu apa upaya kita nih Ustaz untuk menjaga itu? Yang pertama kita obati hati kita terlebih dahulu. Oke. Kita benahi diri kita, tuluskan, niatkan memang untuk Allah. Benarkan dengan jago untuk ngobati hati 5 hal. Ini perkataan Sayyidul Jalil, Al-Karamat, Al-Lataif, Al-Imam Ibrahim Al-Khawas. Beliau menyebutkan untuk bisa menjaga hati kita dan terobati serta senantiasa terjaga dari perbuatan-perbuatan yang buruk ada 5 hal yang tadi disampaikan di awal. Yang pertama adalah baca Quran dan dengan tadabbur kalau mampu. Setelah baca Quran dengan tadabbur, jangan banyak keadaan kita kenyang. Yang ketiga, dengan kita banyak melaksanakan sholat malam. Yang keempat, dengan kita banyak bangun di waktu sahur sepertiga malam. Bukan untuk makan sahur, tapi untuk banyak Tahajud. muhasabah, tahajud kepada Allah. Yang terakhir, banyak duduk dengan wong soleh. Nah, 5 hal ini selain obat hati juga membentengi diri kita dari perkara-perkara yang kita susah untuk nolaknya. Salah satunya pertanyaan Bang Cek tadi, kawan kita ni tak ngerti dengan keadaan kita yang nak hijrah ini. Iya. Dia masih nak ngongkon kita, ngajak kita gawe-gawe tak benar. Nah, maka kalau kita sudah dikuatkan dengan 5 hal tersebut, kage secara mudah lisan kita menggerakkan untuk mencegah kemungkaran tadi itu. Maka Rasulullah nyuruh cegah kemungkaran itu dengan tanganmu. Dengan tanganmu maknanya kalau kita mampu untuk ngurung kegawe tadi dan ngurung kegawe dia juga bagus. Oh. Kalau kita tak mampu juga cegah dengan lisanmu. Tapi lisan nih, cegah dengan lisanmu, ajak nasihati itu gawe tak benar, aku ni lacak ini. Tak mampu juga. Fabi qalbi, maka tolak dengan hati. Artinya hati kita ngebenci sambil kita ngejauhi. Itu perlahan-lahan. Kalau kita melok apa yang menjadi kehendak dia, seakan-akan kita mencari ridhonya daripada mencari ridho Allah. Masya Allah. Sedangkan Luar biasa, kita Ustaz. tidak minta rezeki dengan dia, kita diberi rezeki oleh Allah. Allah. Boleh maksiat. Cuma jangan di bumi Allah, jangan ketahuan oleh Allah. Boleh maksiat, cuma jangan di bumi Allah dan jangan Demi Allah. diketahui oleh Allah. Allah a'lam. Rasa tidak mungkin Ustaz. Hah? Rasa tidak mungkin itu Ustaz. Iya, Ada makanya sisi- mikir dulu gitu kan. Ada CCTV yang mengintai kita setiap Allah. detik dan setiap Ya, menit benar. Ustaz. Masya Allah. Oke Ustaz, berbicara Ramadan lagi kembali Ustaz. Ini ya kita akan berjuang 11 bulan ke depan Ustaz ya. Tapi Insya kita lanjut lagi Ustaz. Kita akan ada break dulu bentar Iya, ya. insya Allah. Oke Mang Cek pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, luar biasa sekali merawat kebaikan pasca Ramadan. Kita akan kembali lagi sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan.
Alhamdulillah Mang Cek BC kembali lagi sama aku Mang Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini kita akan membahas merawat kebaikan setelah pasca bulan suci atau Ramadan. Dan hari ini kita tadi telah membahas menyinggung bagaimana perkara kebaikan itu harus terus kita jaga dan kita rawat dan harus kita istiqomahkan. Tentu saja Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan Mang Cek BC, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang mana artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat Al-Baqarah ayat 195. Ustaz, kita balik lagi nih Ustaz. Kalau tadi kita bicara kembali berbuat kebaikan Ustaz, dalam surat Al-Baqarah ini ayat 195 kata Allah, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan Ustaz ya. Ustaz, kalau kita bicara ini menjatuhkan diri kita dalam kebinasaan, ya namanya kita manusia Ustaz ya. Mungkin ada khilaf, ada yang sifatnya lupa dan sebagainya. Lalu kita terjatuh nih Ustaz dalam keadaan maksiat dan lupa bahwa itu ada perbuatan yang Allah tidak ridhoi Ustaz. Lalu bagaimana kita untuk kembali untuk menyadarkan, mengevaluasi, muhasabah diri kita? Ya terkadang kita Ustaz ini mata kita kan gelap, tertutup bahwa itu ada Allah memberikan menyukai orang-orang yang berbuat taubat. Lalu apa yang harus kita lakukan Ustaz? Allah saking cintanya dengan hamba, saking sayangnya dengan hamba, ada alasan dibalik ngapa penciptaan siang dan malam tuh. Dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi menjelaskan dalam hadis tuh, Allah menciptakan siang itu dipersiapkan untuk bagi siapa mereka yang bermaksiat di malam hari. Jadi siang bisa bertaubat minta ampun daripada Allah. Nah, Allah mempersiapkan malam hari itu bagi mereka yang siang harinya dalam keadaan maksiat, bisa minta ampun di malam hari. Kita tahu keadaan seperti itu bagi kita untuk minta ampun kepada Allah. Cuma untuk berbuatnya itu susah tuh. Nak mentang sejadah, nak ngembe wudhu, nak sholatnya itu susah itu. Untuk nak ngadep kepada Allah tadi itu. Nah, maka Imam Nawawi juga menyebutkan syarat taubat itu bukan ada pada sholat. Syarat taubat itu ada 3. Ayyakli'ah anil maksiyah. 1, dia tinggalkan benar-benar maksiat tadi, dia putuskan. Yang kedua, an yandama ala fi'liha. Dia menyesali atas apa yang sudah dia perbuat. Nah, yang ketiga, ayya'azima alla ya'uda ilaiha abadan. Dia berkeinginan dalam hati, berniat dengan sungguh-sungguh, berazam untuk meninggalkan perbuatan tersebut selama-lamanya. 3 ini kalau digawikan seorang hamba, sah taubatnya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau ngomong, man fuqida ahadun minatsalah, siapa yang hilang sikok dari 3 syarat taubat ini, maka tidak diterima taubatnya. Tidak katik solat, jadi tidak nyusahkan gitu. Dalam keadaan kita setelah berbuat, ingat kita kepada Allah, nyesel kita, ninggalkan nian maksiat tadi, kemudian janji tidak ngulangi lagi. Walaupun berjanji kita nih kadang sebulan 2 bulan, seminggu 2 minggu diulang lagi. 3 hal ini kalau hamba Allah laksanakan, diterima taubatnya oleh Allah dan diampuni dosa dan kesalahannya. Jangan pernah bosan untuk berbuat. Jangan pernah bosan. Para ulama ngomongkan, kita kalau misalnya sekali maksiat, taubat lagi. Maksiat lagi, taubat lagi. Maksiat lagi, taubat lagi. Sampai kemaksiatan tadi bosan untuk diri kita dan kenikmatan kita untuk taubat kepada Allah. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau sudah ada kebenaran dari Allah, keseriusan kita untuk taubat, batil dan seluruh perbuatan lainnya bakal dimusnahkan dari diri kita. Masya Allah. Ini pentingnya juga Ustaz ya, kalau kita harus duduk bersama orang-orang soleh. Benar, salah satu sebabnya seperti itu. Mungkin mengingatkan kita kembali Ustaz. Dan Ustaz, kalau kita bicara di segmen terakhir nih Ustaz ya, kita akan bicara Ramadan ini telah berlalu Ustaz, 2 bulan setelah Ustaz ya. Lalu yang menjadi pertanyaan Ustaz, ini adalah masuk kita bulan Dzulhijjah dan bulan akhir ya Ustaz ya. Dan kalau kita melihat ini kita perjuangan kita masih lama nih untuk menemui Ramadan untuk selanjutnya Ustaz ya. 11 bulan nih atau 10 bulan ini untuk berjuang kembali bagaimana kita menjadi umat yang betul-betulnya dicintai Allah. Lalu Ustaz, bagaimana kita mengistiqomahkan seluruh ibadah-ibadah atau setiap amalan wajib maupun sunnah yang kita kerjakan selama ini Ustaz? Salah satu hal tersulit dalam melaksanakan ibadah yaitu tadi Bang Cek, istiqomah. Maka ulama ngomong
Al-istiqamah khairu min alfi karamah. Istiqamah itu saking beratnya, itu lebih mulia daripada 1000 keramat yang dia miliki. Saking luar biasanya keistiqomahan tadi. Tapi mau tidak mau kita harus melaksanakannya. Salah satu cara biar kita untuk bisa mengistiqomahkan kita dalam kebaikan, ya mujalasatu sholihin. Kita duduk dengan orang-orang soleh. Paling tidak jangan lebih dari 1 minggu atau 3 hari tidak duduk di majelis taklim. Duduk di majelis ilmu, dengarkan nasihat. Tidak mampu duduk keluar melalui HP yang kita punya. Untuk mendapatkan sedikit siraman kepada hati kita biar untuk hidup kembali. Di antara sebabnya adalah hal tersebut susah untuk kita bisa bebenah biar bisa istiqomah kecuali dengan hal yang kita lakukan duduk dengan para ulama tersebut. Ada hal lain yang menyebabkan kita ini biar bisa istiqomah. Salah satunya mendawamkan amal ibadah yang biasa kita lakukan. Wa in qalla kata Allah. Walaupun walaupun sedikit. Habbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Paling dicintai amal oleh Allah itu yang paling dawam, yang istiqomah terus menerus walaupun sedikit. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita sebagai umat yang mustad'afin, umat yang lemah kita nih dalam beramal ibadah. Maka Rasulullah memberikan kepada kita pilihan untuk beramal sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, haitukum anhu fajtanibuhu wa amartukum bihi faf'alu mastata'tum. Aku larang kamu, maka tinggalkan seluruhnya, dan aku perintahkan kepada kamu yang wajib dilaksanakan, yang sunnah dilakukan semaksimalnya. Oh, semaksimal mungkin Seperti kemampuan kita Ustaz ya. Benar. Jangan sampai kemarin Ramadan tahajudnya 4 rakaat, Iya. setelah Ramadan tak tahajud lagi Ustaz. Nah, paling tidak 2 rakaat. 2 rakaat. Jadilah. Duhanya 8 kemarin tak lagi sama Iya, sekali Ustaz ya. 2 rakaat jadilah. 2 rakaat jadilah. Yang penting Dawam. terus menerus. Jangan sampai banyak tapi hilangnya sama sekali. Hilangnya sama sekali. Hilangnya sama Penyakit sekali. itu kan itu. Penyakit gitu kan. seperti itu. Oke Ustaz. Mungkin Ustaz kita akan memberikan kesempatan juga pada jemaah studi kita di sebelah kanan kami. Mungkin silakan Bapak, dengan Bapak siapa? Ya. Oke, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustadz mau nanya. Pak, siapa Pak? Siapa namanya Pak? Mang Ipe. Mang Ipin. Mang Ipin namanya? Oke. Ini Ustadz mau tanya. Kalau kita sebagai manusia ini kan ada yang namanya kualitas keimanan. Sebagaikan grafik. Kadang naik, kadang turun, kadang setengah. Misalkan membaca Al-Quran. Biasanya sekali duduk biasanya 1 juz. Di bulan puasa maksudnya. Tapi di luar bulan puasa selembar aja tidak dibaca. Bukan di luar puasa 30 juz. Itu meningkat. Meningkat ya Pak. Ya, bagaimana cara menjaga oke. kualitas keimanan itu Ustaz? Oh, Terima oke. kasih Terima Ustaz. kasih Mang Ipin. Ustaz ini grafik Ustaz. Cak Iya, matematika pula Mang Ipin Benar. ini. Tidak. Oh, oke. Ustaz gimana ya Ustaz? Imannya Beliau. fluktuatif, naik Iya, turun. berarti. Cak pasar harga saham Ustaz ya. Silakan Ustaz. Rasulullah ngomong al-iman yazid wa yankus. Rasulullah sudah ngomong iman itu terkadang naik, terkadang turun. Naik lemak, ini turun nih Sarah Ustaz. Ketika naik, kita harus banyak-banyak sadar bahwa diri kita bukan siapa-siapa. Artinya jangan sampai sombong. La haula. Nah, ketika iman kita turun, jangan kita merasa sehina-hinanya sampai kita lupa berharap sama Allah. Sehingga kita ninggalkan amalan, lebih berharaplah dengan selain daripada Allah. Nah, ini yang bahaya dari kita. Maka kalau nak ditanya bagaimana istiqomah, sama-sama kita benar-benar untuk bisa istiqomah. Karena begitu luar biasanya. Nah, salah satu kaifiatnya, cara-caranya seperti itu tadi. Banyak dengarkan nasihat untuk menghidupkan hati, kemudian dengan mendawamkan paling tidak sedikit daripada amal ibadah yang bisa didawamkan. Kalau di Ramadan sekali duduk baca sejus, kira-kira di bulan Ramadan tak bisa sekali sejus duduk, ya sudah 1 halaman baik. Ya sudah 1 lembar baik. Tak bisa juga 1 lembar 1 halaman, ya sudah sehari itu sayat jadilah. Kata Rasulullah, man qama bi 10 ayat fala yuktab minal ghafilin. Rasulullah ngomong, siapa yang dia dalam sehari itu baca 10 ayat Al-Quran, cukup tidak dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Arti 10 ayat. Nah, kalau 10 ayat kan dikit itu. Misal dia maca Al-Fatihah 7 ayat. 3 ayat lagi maca ina atau ina. Cukup 10. Cukup Ustaz ya. Itu paling sedikit. Paling sedikit Ustaz ya. Ini luar biasa sekali Ustaz. Jadi memang benar Ustaz. Kadang iman tuh naik turun Ustaz Iya, ya. benar-benar. Jangan sampai
turun nih tadi Ustaz ya. Tapi walaupun turun jangan menganggap diri sehina-hina mungkin Ustaz, Iya, sehingga tidak jangan berharap sampai. sama Allah Ustaz. Nah, kalau kita kembali pertanyaan tadi Pak Imam Ipin tadi Ustaz, ini kan memang iman kan seperti grafik ya Ustaz, seperti naik turun tadi Ustaz. Bagaimana Ustaz untuk mengingatkan diri kita Ustaz di menjelang penutupan ini Ustaz, untuk mengingatkan diri kita bahwa Allah itu selalu mendengarkan taubat atau menunggu kita sampai kita berbuat baik kembali Ustaz. Kita sebagai hamba memang tidak bisa apa-apa dan pasrah kepada ketetapan dan takdir Allah. Cuma juga kita jangan sampai lupa untuk ikhtiar dan bertawakal kepadanya. Sehingga kita dijadikan hamba yang memang sempurna keadaannya dengan kita banyak merasa takut kepada Allah dan kita juga penuh harap dengan Allah. Sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini walaupun simpang siur fitnah yang begitu luar biasa tetap dalam keadaan terjaga. Kami dari Jember kemarin habis menghadiri Haul Habib Soleh Tanggul, salah satu ulama karismatik di negara kita ini. Beliau mesankan di akhir zaman ini jangan hilang 4 hal. Jangan hilang dari kita empat hal. 1, jangan hilang dari kita untuk duduk di majelis ilmu. 2, jangan hilang dari kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang 3, jangan hilang dari kita kitab suci Al-Quran. Yang 4, jangan hilang dari kita untuk duduk dengan orang-orang soleh. Ini sebagaimana yang disyaratkan Nabi Muhammad, jalisul kubara wa khalitul hukama wasailul ulama. Duduklah kalian dengan orang-orang besar, orang-orang yang besar di mata Allah. Dan bercampurlah kalian dengan orang-orang yang bijak dan penuh dengan hikmah. Sehingga kita mendapatkan jawaban-jawaban dalam kehidupan. Dan juga bertanyalah kepada ulama tentang perkara-perkara yang kita kurang mengetahui atau yang tidak kita ketahui. Sehingga hal tersebut mampu menutupi setiap kekurangan yang ada pada kita. Dan kita dijadikan hamba Allah yang senantiasa kembali kepada Allah. Kullu bani Adam muznib. Setiap anak Bani Adam itu memiliki dosa. Tapi sebaik-baik mereka yang banyak memiliki dosa, at-taib. Mereka yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i menjelaskan, ad-dunya sa'ah, faja'alha ta'ah. Dunia ini cuma sebentar, cuma sesaat. Maka jadikanlah dunia yang sesaat ini untuk taat. Ini insya Allah menjadi pegangan selama hidup kita. Masya Allah, terima kasih Ya. Ustaz. Mungkin kita telah berada di penghujung acara kita Ustaz. Insya Allah. Syukran kasiran telah hadir bersama kita Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah, semoga mata Allah betul hayati Ustaz. Amin. Selalu Ustaz. Wa'iyyakum. Dan pemirsa Mang Cek Bicek, kita telah berada di penghujung acara. Dan Alhamdulillah Mang Cek Bicek tadi telah dijelaskan oleh Ustaz kita Ustaz Maksum, yaitu pimpinan Majelis Taklim Al-Hadad Jakabaring Palembang. Tadi beliau telah membawakan tema merawat diri setelah pasca Ramadan. Ini sangat penting bagi kita, bagaimana kita berjuang setelah pasca Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun lalu yang telah berlalu akan diterima oleh Allah semua amal ibadah kita, dan semua perkara yang baik insya Allah dapat kita pertahankan setelah pasca Ramadan. Dan ini juga dari Rasulullah SAW bersabda, sedekah wajib untuk setiap persendian setiap orang setiap hari matahari terbit, berlaku adil antara 2 orang adalah sedekah. Membantu seseorang dengan tunggangannya, mengangkatnya ke atasnya atau mengangkat barang-barangnya ke atasnya adalah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah, dan menghilangkan sesuatu yang berbahaya dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan Mang Cek Becek hidup kita selalu dihias dengan penuh seluruh kebaikan, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan akhirnya Mang Cek Becek jangan lupa saksikan terus program Cawisan setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4 hanya di Paul TV, memang punya kita. Dan akhirnya aku Mang Cek Doli atas nama kru kerabat kerja Paul TV yang bertugas mohon undur diri, dan terima kasih barakallah, dan akan ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.